My name's Rose. I can't see you, but what's your name, sir? My name is Zach. I like to see people face to face, but I can leave you a brochure. It's about the future. How do you view the future? Someday God is going to judge the world, and Jesus is coming back to redeem his people. Well, it sounds like you're a Christian. Are you a Jehovah's Witness? How did you know that? In John 1, it says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." And in verse 14, it says, "The Word became flesh." So God was manifested in the flesh. Jesus is not a created being. He was with the Father from all eternity. The truth of the matter is he is God and man. Where the JWs believe he's a created being, where the Bible doesn't teach that. Does not teach that. Jehovah made his son, and that was Michael the Archangel, who was Jesus. There's a place in Micah, and it says, whose goings forth are from everlasting. Jesus is eternal, and he never was created. The Father, Son, and Holy Spirit are God, one God in three persons. Jesus said that you must be born again. That's what the Lord Jesus says. You must be born again. Right. Kalau Kristen yang sejati mengatakan Yesus adalah permulaan dari ciptaan, saksi Jehovah mengatakan Yesus adalah ciptaan yang mula-mula. Dan mereka pun berkata Yesus adalah ciptaan. Itu pasti. Nah, mengenai Kristen progresif ya, yang diperkenalkan oleh Tuhan Sayang Lo oleh Siawarta, dia mengatakan bahwa progresif itu Tuhan. Motif tadi mereka itu sangat menjual dan menghina anak Allah yang tunggal itu saja. Jadi Kristen progresif ini hati-hati, orang muda, kaum muda itu mudah terserang. Apalagi orang-orang yang liberal. Keluaran pasal 7 ayat yang pertama. Karena saya melihat perdebatan-perdebatan yang tidak pernah namanya perdebatan, boleh saya artikan ya, apologetik ya gitu ya. Kristen dan apologetik. Islam selalu memperdebatkan tentang Tuhan ya. Itu selalu mempertanyakan dan memperdebatkan tentang Tuhanan Yesus ya. Sejauh yang saya amati ya, kalau Kristen progresif itu lebih mengacu kepada kepada karunia atau kasih. Katakan saksi Yehova merendahkan Allah mereka. Jadi kedua ini sesat, saksi Yehova itu sesat, dan juga progresif, Kristen progresif itu sesat, cuma konteksnya beda. Satunya mengacu kepada moral, satunya mengacu kepada teologi. Jadi saksi Jehovah itu induknya mereka itu disebut dengan Unitarian, dan mereka pun berkata Yesus adalah ciptaan. Itu pasti. Keluaran pasal 7 ayat yang pertama. Karena saya melihat perdebatan-perdebatan yang tidak pernah. Keluaran berapa? Keluaran 7 ayat 1. Nah, saya melihat di apalagi tema yang Kak Elia angkat, binasa tanpa Yesus, dan itu sudah pasti bagi iman kita sebagai orang percaya kepada Yesus ya. Mereka itu selalu mempertanyakan dan memperdebatkan tentang ketuhanan Yesus ya. Ketuhanan Yesus ya. Mereka menganggap begini, karena mereka bilang masa sih manusia itu dituhankan kan begitu. Jadi mereka mencocokkan dengan mencopot ayat Alkitab di dalam Keluaran ini, karena di situ dijelaskan firman Tuhan bahwa aku akan mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Jadi mereka menafsirkan Musa itu dijadikan sebagai Allah bagi Firaun. Kalau saya memahami di dalam konteks ini kan itu Musa diutus untuk bagi Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dalam arti Allah dijadikan, maksudnya Musa itu dijadikan dalam arti adalah untuk menyatakan kemahakuasaan Allah di tengah-tengah Mesir, supaya bangsa Israel dibebaskan oleh atas kepemimpinan Raja Firaun. Seperti itu pemahaman saya. Jadi bagaimana menurut Kak Elia dalam pandangan hal seperti ini? Karena kenapa orang tidak akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Begitu. Yang mereka percaya itu adalah ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. And the Lord said unto Moses, see, I have made thee a God to Pharaoh. Di sini menjadikan engkau itu netatiha. Vayomer Adonai el Mosheri netatiha Elohim lever Aaron. Itu metatiha, menjadikan engkau. Artinya kalau Bapak menjadikan nasi menjadi bubur, ya, artinya Bapak menjadikan, bukan nasi jadi bubur, itu esensi ya. Bapak menjadikan
gubernur jadi presiden, artinya dia tidak lagi gubernur tapi sudah menjadi presiden. Artinya itu mengenai jabatan dan perannya dia. Menjadikan engkau berarti membuat dia seperti sebelumnya dia. Nah, kalau menjadikan Musa sebagai Allah, berarti Musa itu bukan Allah. Maka dijadikan Allah. Yesus itu kan Allah. Ada nggak ayat Alkitab yang berkata Yesus dijadikan Allah? Tidak ada, karena dia adalah Allah. Logikanya di situ aja. Jadi Musa aja dijadikan Allah. Di mana Yesus dijadikan sebagai Tuhan? Di mana dia dijadikan sebagai Allah? Tidak ada, karena memang dia sejatinya adalah Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, Filipi 2, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Musa ini justru betul menjadikan engkau sebagai Allah, meskipun Allah di sana bukan tentang esensi tapi tentang gelar, karena Allah itu bisa gelar, bisa hakikat. Ya, menjadikan engkau Allah artinya pada mulanya dia bukan Allah, baik secara gelar ataupun secara hakikat. Tapi Yesus itu nggak pernah dijadikan untuk sebagai Allah, itu tidak pernah, karena memang hakikatnya Kristus itu adalah Allah. Bahkan firman itu telah menjadi manusia. Firman yang hakikatnya adalah Allah itu menambahkan kodrat itu menjadi manusia. Ya, jadi logikanya mereka itu nggak sampai ke situ. Musa aja Allah, dijadikan Allah. Di mana Yesus dijadikan sebagai Allah? Tidak ada. Karena memang dia adalah Allah, hakikatnya dia sejak mulanya adalah Allah. Musa itu bukan Allah hakikatnya. Karena kalau memang Musa adalah Allah, ngapain dijadikan sebagai Allah? Tidak main logikanya kan? Begitu. Gampang, menjatuhkan seperti itu gampang sekali. Gitu. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi ketika saya memahami kan karena ini kan janji Allah ya bagi bangsa Israel ya, karena janjinya itu kepada Abraham, Isa dan Yakub. Dan hal itu dinyatakan melalui kepemimpinan seorang Musa untuk menyatakan diri Allah yang sesungguhnya kepada Firaun ya, seperti itu ya. Walaupun kan di dalam hal ini kan untuk menyatakan dirinya kan dalam arti walaupun tidak secara pribadinya ya, tapi maksud saya dalam pemahaman saya adalah otoritas Allah itu. Itulah otoritasnya itu, terus tanda-tanda yang diperbuat di dalam pembebasan bangsa Israel. Betul. Gitu. Jadi bukan Musa itu secara hakikat transubstansiasi ya Timothy ya, yang manusia menjadi Allah, bukan. Iya. Transfigurasi. Oh ya, transubstansi. Oke. Transubstansiasi dong, transfigurasi kan bertemu. Gitu ya. Bukan berarti dia jadi Allah dalam pengertian hakikatnya jadi Allah. Bukan gitu ya Pak ya. Maka Kristen yang progresif itu sama dengan saksi Yehova. Kalau memang beda, apa perbedaannya Kak? Terima kasih. Sejauh yang saya amati ya, kalau Kristen progresif itu lebih mengacu kepada kepada karunia atau kasih. Jadi seolah-olah kasih itu dapat dialami oleh semua orang, bahkan yang tidak percaya kepada Kristus, sehingga mereka dapat diselamatkan. Terkait dengan saksi Yehova, saya lihat tidak ada kaitannya. Kenapa? Karena saksi Yehova lebih mengacu kepada teologis. Ya, ini mengacu lebih kepada ranah kasih, yang satu mengacu kepada teologis. Moral gitulah ya. Ya, moral betul. Lebih mengacu kepada moral. Tapi gini, terkait dengan kekristenan progresif, kita sudah jelaskan sebelumnya dan berkali-kali. Kenapa? Sebelum beliau ini hadir ya, yang mengajarkan Kristen progresif ini, itu bidat Origen sudah pernah mengajarkan tentang universalisme. Semuanya akan selamat, bahkan iblis pun akan selamat, dan itu dianatema oleh gereja. Apalagi terhadap ajaran yang mengaku sebagai Kristen progresif. Ini terlalu bablas sebenarnya ajarannya, dengan menjual darah Kristus yang mahal itu dengan harga yang murah. Betul. Jadi saya rasa gini, terhadap kekristenan progresif itu kita harus menggolongkan mereka juga sebagai bidat kalau mereka tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan dalam kitab suci. Karena keselamatan tidak ada yang lain kecuali dalam nama Kristus. Kisah Para Rasul 2:14. Terkait dengan saksi Yehova, kesesatan mereka adalah ketika mengatakan Yesus Kristus adalah malaikat Mikael, walaupun Alkitab tidak pernah mengatakan malaikat Mikael. Jadi saksi Yehova itu agak blinger juga. Mana pengakuan Yesus, akulah Allah, sembahlah aku, hampir mirip kayak Islam.
Saya pernah menemukan seperti itu. Coba tanya sama mereka, di mana pengakuan Yesus, akulah malaikat Mikael? Nggak ada juga. Tapi terkait dengan mereka, bahkan maaf nih, saksi Yehova pernah mengutip Keluaran pasal 7 ayat 1, tapi sudah dijelaskan oleh Mas Elia ya, tapi kita nggak usah perlu jelaskan. Pertanyaan saya adalah ketika mereka menganggap Yesus itu adalah ciptaan, bagaimana mungkin ciptaan ini membantu Allah yang besar? Karena apa? Karena dalam Yesaya 43 ayat 10, Yesaya 44 ayat 24 mengatakan, akulah Allah yang awal dan akulah Allah yang terakhir, tidak ada yang mendampingi aku. Yesaya 43 ayat 10 dikatakan, akulah yang menghamparkan langit, siapakah yang menolong aku? Tidak ada jawabannya. Jadi Allah pun menantang, siapa yang menolong aku? Kok berani-beraninya saksi Yehova mengatakan Yesus itu adalah ciptaan Allah, bantu Allah, lemah sekali Allahnya saksi Yehova. Itu saya katakan saksi Yehova merendahkan Allah mereka. Jadi kedua ini sesat, saksi Yehova itu sesat, dan juga Kristen progresif itu sesat, cuma konteksnya beda. Satunya mengacu kepada moral, satunya mengacu kepada teologi. Jauhi mereka kalau mereka tidak mau kembali kepada ajaran iman yang benar. Gitu aja sih. Ya, jadi saksi Yehova itu induknya mereka itu disebut dengan Unitarian. Ya, itu saksi Yehova. Jadi menganggap Yesus itu adalah ciptaan yang mula-mula. Kalau Kristen yang sejati mengatakan Yesus adalah permulaan dari ciptaan, saksi Yehova mengatakan Yesus adalah ciptaan yang mula-mula. Ya, itu perbedaannya. Dan mereka pun berkata Yesus adalah ciptaan, itu pasti. Nah, mengenai Kristen progresif ya, yang diperkenalkan oleh Tuhan Sayang Lo oleh Siawarta, dia mengatakan bahwa progresif itu Tuhan adalah kasih, maka setiap orang yang mengasihi itu pasti masuk surga. Dia tidak mengerti bahwa Tuhan juga adalah adil, bahwa dia menghukum orang pendosa. Jadi kasih yang dikenal oleh progresif ini timpang dan cacat sekali. Ya, mereka hanya menganggap Tuhan itu kasih, tetapi mereka tidak mengerti kasih Allah itu di dalam keadilannya. Kasih Allah itu juga dibalut di dalam keadilan Allah. Ya, jadi Kristen progresif ini sangat-sangat sesat dan sangat berbahaya. Dan betul kata Timothy tadi, mereka itu sangat menjual dan menghina anak Allah yang tunggal itu. Karena kalau memang semua orang boleh bebas berbuat dosa dan melakukan kasih pasti masuk surga, untuk apa anak Allah itu perlu datang ke dunia ini untuk menyatakan kebenaran yang sejati dari Bapaknya? Itu saja. Jadi Kristen progresif ini hati-hati, orang muda, kaum muda itu mudah terserang. Apalagi orang-orang yang liberal. Di luar negeri progresif itu masif sekali berkembang. Ya, hukum-hukum yang ditentang oleh kekristenan dan hukum Allah itu ditentang sama progresif. Ya, perkawinan sejenis, pesta pora dan lain-lain, nggak apa-apa, lakukan. Yang penting kasihi orang. Itu Kristen progresif. Tuhan kita menantang itu. Dan di luar negeri dalam kerangka dan mindset mereka yang liberal itu, mereka mengikuti itu. Disenangkan telinganya, tapi binasa. Gitu. Jadi Kristen progresif itu sesat sekali. Bukan hanya sesat saja, itu lebih berbahaya daripada Saracen. Karena covernya mirip-mirip dan mudah mempengaruhi. Jadi kasih Tuhan itu dimanfaatkan sama mereka untuk menyesatkan domba-domba tanpa mengerti keadilan Tuhan bagaimana. Itu Kristen progresif. Ya. Oke, mau tanya satu lagi Kak, boleh? Ya, silakan. Nah, ini kan tadi Kak Timothy kan bilang kalau di Alkitab kan jangan membunuh. Itu kan berarti kan mengacu ke arah manusia, ya kan? Nah, itu kan ada kejadian yang kasus Brigadir Joshua itu loh Kak. Ya. Nah, Verdi Sambo kan menyuruh Eliezer untuk membunuh. Tapi kan di dalam Alkitab itu kan sebetulnya kan kayak Yusuf itu kan sama Potifar kan lari gitu kan, ibaratnya menjauh dalam dosa, ibaratnya menjauh dari dosa. Seharusnya kan secara logika ya Kak ya, secara hati nurani, manusia kan punya hati nurani kan, Eliezer itu kan seharusnya lari, jadi nggak membunuh gitu. Nah, menurut pendapatnya Kak Arya itu gimana? Atau itu termasuk binasa tanpa Yesus atau gimana? Atau itu memang berdosa, tapi kan dia udah mengakui kesalahannya dia gitu di pengadilan gitu. Ya, silakan Timothy. Tetap Potifar. Tentang Potifar,
Saya tadi juga kurang terlalu ini ya menyimak, tapi gini, kalau tadi yang Anda singgung mengenai tentang membunuh ya, dikaitkan dengan Yosua yang mengintai bangsa di Kanaan, perlu kita ketahui tentang masalah hukum yang Allah berikan itu ada kasus pengecualian. Ada perintah tapi ada kasus pengecualian. Ya salah satu adalah membunuh. Pembunuhan dapat terjadi menjadi suatu penghakiman. Kenapa? Karena bangsa Kanaan pada waktu itu juga terkenal kejahatannya. Mereka selain menyembah kepada ilah yang salah, mereka pun juga memberikan tawanan yang jahat. Kalau saya nggak salah dalam bukunya Joseph Pifrey itu pernah menjelaskan kejahatan-kejahatan pada orang Kanaan pada waktu itu. Tapi saya nggak lupa ya. Dalam buku itu, dalam arkeologinya, mereka bahkan ada menuntut hukum yang keji terhadap seseorang yang waktu itu hanya melanggar kesalahan sedikit terhadap raja mereka. Bayangkan loh, ada orang yang jahat betul, bahkan dikuliti kalau saya nggak salah ya dalam buku Joseph Pifrey. Dan itulah yang menjadi hukuman Allah kepada bangsa ini karena menerapkan suatu kekejian. Jadi ada bangsa tertentu yang mungkin mereka tidak mendengar perintah Allah. Allah akan menghukum mereka dengan bangsa Israel. Tetapi ada kasus tertentu juga ketika bangsa Israel itu memberontak dari hadapan Allah, maka Allah memberikan hukuman kepada mereka melalui bangsa-bangsa lain. Jadi penghakiman ini bersifat pengecualian ya. Kalau tentang hukum jangan membunuh, itu ada suatu pengecualian. Ya itu sih yang bisa saya tanggapi. Kalau yang lain tadi saya agak kurang respon soalnya. Ya, jadi memang ada pengecualian ya. Tuhan itu menyesuaikan pada situasi perang pada masa itu, karena memang cara perebutan pada saat itu cara seperti itu ya, Kak Timothy ya. Jadi itu enggak masalah. Matius 28 ayat 11 ya. Sedikit tentang baca gitu tentang dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitakan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Artinya apa di sini, Kak? Di ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Artinya apa? Di dalam sejarah kematian Yesus Kristus kan sudah dibuat alur cerita bahwa Yesus itu tidak bangkit. Nah, ditarik ke zaman sekarang terkait keimanan kita mengimani Kristus. Yesus tidak bangkit. Maksudnya alur ceritanya gitu loh. Di mana alur cerita Yesus tidak bangkit? Enggak, maksudnya dari cerita ini, maksudku Kak, menceritakan di zaman sekarang ya. Kan di tetangga kita, saudara kita gitu kan. Bahkan kan di kitab mereka kan bahwa Yesus itu bukan bangkit, hanya bukan disalibkan gitu loh. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen kan kita kayak tertutup loh. Yesus itu bangkit baik dari secara historis, fakta, saksi-saksi kan banyak gitu Kak. Artinya apa kan? Masih berani atau bagaimana? Mungkin kita tidak mengusik. Artinya apa? Mereka juga kan menjelaskan bahwa Yesus itu diganti atau diserupai gitu loh. Jadi pertanyaanku kan, kita sebagai orang Kristus, pengikut Kristus, ketika itu kan kita merayakan Paskah gitu atau hari kebangkitan. Kan banyak teman-teman Yesus itu tidak bangkit gitu loh. Artinya apa? Padahal secara histori baik di dalam Alkitab kan, mereka itu kan tidak meyakini arti dari kebangkitan itu. Apakah mereka tidak percaya? Kita tidak mengganggu keimanan mereka. Tetapi ada suatu cerita ketika teman saya, saudara kita ya, yang tanda kutip menanyakan bagaimana pandangan kamu terkait Yesus itu bangkit. Tapi cara menjawab saya bilang gini Kak, kalau saya jelaskan secara histori ada, saksinya ada, walaupun tidak ada di zaman sekarang, tapi sejarah historinya ada. Apakah mungkin nanti saya ceritakan keimananmu akan terganggu, saya bilang. Dia itu sampai bingung, kenapa? Kalau saya buka baik dari kitab, sejarah, ataupun dari cerita-cerita masa lampau, berarti apakah kitabnya itu dalam arti itu karangan atau bagaimana gitu loh kan? Nah di situ timbul pertanyaan. Dia hanya mengatakan secara kalau kita pernah dengar ya, agamamu adalah agamamu gitu kan? Kan mereka mengandalkan itu loh. Gitu. Oke. Lalu yang mau Bapak pertanyakan itu apa? Nah ketika kita pertanyaannya adalah kan ada perintah untuk memberitakan Injil, amanat agung gitu loh kan? Kita sebagai anak-anak Kristus memberitakan Injil itu apakah hanya melalui pendeta atau bagaimana Kak? Gitu. Sedangkan kita yang sudah mengimani, tahu sejarahnya,
kita sudah memiliki fondasi lah, kurang lebih seperti itu Kak gitu. Gini, dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19 memang konteksnya adalah para rasul. Tapi pertanyaannya, apakah kita tidak boleh memberikan saksi atau memberikan tentang kabar siapa Kristus itu di hadapan orang-orang pada zaman ini? Kita lihat bahwa Yesus Kristus selain mengangkat 11 para rasul, kan satunya udah mati, itu Yudas. Ada 70 murid, atau kalau gereja timur mengatakan rasul juga. Mereka juga menjadi saksi. Maria Magdalena walaupun bukan rasul tapi dikatakan sebagai saksi loh. Wanita-wanita yang berhadapan dengan Kristus itu juga dikatakan sebagai saksi. Belum lagi kita lihat orang-orang setelahnya. Tapi yang perlu kita tegaskan di sini, apakah hanya pendeta atau pemimpin umat? Enggak juga kok. Karena 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16, tetapi hendaklah kamu menguduskan Kristus dalam hatimu dan bersiap sedialah memberikan pertanggungjawaban terhadap mereka yang meminta pertanggungjawaban kepadamu dengan hormat, lembut dan sebagainya, supaya ketika mereka mendengarkan jawabanmu itu, mereka malu dari perbuatan diri mereka sendiri. Itu ya, kalau bisa saya ringkas. Ini konteksnya bukan hanya kepada para penatua, bukan hanya kepada para imam, tapi kepada kita. Artinya kita ditugaskan untuk menginjil juga. Bukan hanya seorang pemimpin gereja. Bahkan di gereja Katolik pun setelah selesai misa ya, saya masih ingat ketika seorang pastor itu kalau sudah selesai menyelesaikan misa, dia mengatakan, pergilah engkau diutus. Kalau kita diperintahkan untuk diutus, ya berarti kita boleh dong untuk mewartakan kabar Kristus itu sendiri. Jadi ini bukan hak prerogatif untuk seorang pemimpin gereja, tetapi kita juga diperintahkan untuk bersaksi. Tetapi terkait apakah mereka mendengar atau tidak, ingatlah apa yang Yesus katakan, jika mereka menolakmu, kebaskanlah debu di hadapan mereka. Itu sebenarnya simbol apa ya, kalau para rasul zaman dulu kan ketika mengebaskan debu itu berarti you sudah menolak, ya udah terserah, kami hanya sudah menjalankan tugas kami. Yang kedua, dalam Titus pasal 3 ayat 9 sampai 10 terkait dengan saudara muslim. Mohon maaf saudara muslim, dalam gereja kami, Bapak gereja Bapak gereja Yohanes Damaskus pernah mengatakan Anda adalah bidat. Jadi tidak masalah Yohanes kalau dari Damaskus udah di anatema itu. Iya, itu kalian sudah dianggap bidat oleh kami. Dan terlebih lagi kita ingat kata Rasul Paulus dalam Titus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Jika bidat 2 atau 3 kali ya telah ditegur tapi tidak mau dengar, ya udah tinggalkan mereka. Ya berarti kita disuruh untuk mengajar kepada bidat, tapi kalau mereka tidak mau dengar jangan paksa, lebih baik tinggalkan aja. Dan kami pun melakukan hal itu kepada kalian ya kaum-kaum Sarasen. Karena itu adalah suatu perintah bagi kami, mewartakan Injil. Kalau nggak dengar ya udah kami tinggalin kalian. Seperti itu. Saracen itu bidat terbesar di dunia ini. 103 ya mas. Iya, terbesar itu. Mereka paling banyak, hampir 2 miliar mereka. Banyak sekali ya Saracen ini. Yohanes dari Damaskus ini kalau hidup itu di racun itu semua. Ya, ada lagi Pak Colin? Oke, itu aja Kak. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin itu yang menjadi pergumulan. Artinya apa kan? Bukan ke sesama kita yang Kristen, tapi artinya di luar kekristenan kita mau ndak atau bersaksi siapa itu Kristus, kan begitu. Betul. Ya, jadi tetap semangat bersaksi buat teman-teman menginjili semua orang, jadilah garam dan terang dunia. Ya, kalau tadinya kita hidup di dalam dosa, masih berenang dalam dosa, mulailah bertobat ya pelan-pelan untuk menjadi garam dan terang dunia. Menerima Kristus, benih kita dapat, kita siram benih itu menjadi tumbuh. Sampai kita pede mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana Pak Paulus Sang mengungkapkan kepada kita fakta-fakta yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya tentang Islamologi. Dan seperti yang dikatakan oleh Donditan ya, itu adalah counter buat dia. Dikatakan bahwa masjid itu adalah tempat rumah Allah, katanya rumah yang suci, rumah yang mulia gitu ya. Tetapi kitab yang diharamkan, kitab yang dipalsukan itu dibawa masuk ke dalam. Lucu dan sangat lucu, saudara. Bagaimana mereka membawa kitab yang pada umumnya mereka katakan ini palsu, ini tidak benar, ini salah gitu. Tapi mereka membawa ke tempat yang mereka akui sebagai tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang tidak sembarangan orang masuk ke sana. Ini kan sebuah tanda tanya, dan mereka membahas Alkitab di sana. Mereka Donditan menunjukkan beberapa Alkitab, dan dia mengatakan ada yang kontradiksi, ada yang salah, ada yang tidak benar, ada ayat sisipan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita juga membawa beberapa varian Al-Quran. Teman-teman kalau mengingat YouTube channelnya Inyo Manis ya, pernah membahas beberapa hari yang lalu atau beberapa tahun yang lalu tentang varian-varian Al-Quran yang ada, di mana Al-Quran itu tidak hanya satu arti, tetapi memiliki banyak kata yang berbeda dan tidak memiliki satu mushaf yang sama di seluruh dunia. Di Afrika misalkan berbeda, di Iran misalkan berbeda, di Indonesia berbeda. Jadi kalau mereka mengatakan Al-Quran itu satu mushaf yang sama di seluruh dunia, memiliki arti yang sama, titik komanya tidak berbeda, itu salah besar. Teman-teman bisa menonton channelnya Inyo Manis kalau itu belum dihapus. Teman-teman bisa melihat di sana pembuktian dari Pak Gracia Pelo tentang fakta-fakta Al-Quran ya, tentang berbagai varian-varian yang berbeda. Itu sudah dibuktikan. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan yang inilah yang paling benar, lalu dengan cara kita mendiskreditkan agama lain, menurut saya yang ngapain ikutin agama itu, karena dia tidak benar menurut dirinya sendiri, tapi harus menyalahkan yang lain untuk membuktikan bahwa dia benar. Bagi saya itu sesuatu yang nonsens lah, tidak dapat dipercaya gitu. Dan terserah aja sih kalau ada yang mau masuk Islam, mau percaya Islam, mau percaya kepada Nabi Muhammad, terserah aja. Kalau saya enggak sama sekali. Buat apa kita beriman kepada sesuatu yang harus menjadikan yang lain salah untuk membuktikan kita benar? Kan enggak mesti begitu. Masa aku sukses harus menjadikan ukuran orang lain yang miskin gitu, atau harus merendahkan, walaupun miskin tapi harus merendahkan orang lain untuk membuktikan aku benar? Kan nggak harus begitu. Kebenaran kalau seperti itu ya saya nggak mau, terserah aja orang lain kalau mau seperti itu. Saya sama sekali tidak menyukai kebenaran seperti itu, bahkan buat apa? Nggak ada gunanya. Jadi terserah mereka mau percaya itu, terserah, itu urusan mereka. Tapi saya memilih untuk tidak percaya terhadap apa yang Islam yakini. Apa yang orang Islam percaya, saya memilih untuk tidak percaya akan hal itu. Karena menurut saya standar kebenaran itu harus independen, tidak dengan harus menyalahkan agama lain, tidak dengan harus mendiskreditkan agama lain. Menurut saya begitu ya. Dan bagi teman-teman yang percaya, sekali lagi ya silahkan aja, itu keputusan yang teman-teman ambil, silahkanlah dilakukan keputusan-keputusan itu. Tapi ya jangan memaksakan kemudian kepada orang lain apa yang Anda yakini. Itu aja sih. Tapi kalian juga harus siap, Donditan secara khusus harus siap-siap juga. Kalau imannya dibahas, kitab sucinya dibahas, ya jangan kemudian baper gitu ya. Harus siap-siap juga ya, itu. Oke teman-teman, nah itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya diskusi pembahasan ini menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ini penting ya, saya katakan kepada teman-teman, mengingat bahwa kita bisa jadi berhadapan dengan mereka di luar sana. Jadi kita mesti siap-siap dalam segala keadaan untuk menjawab atau memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka katakan ini.
Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe, like, comment, dan share ya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.